sahabat literasi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Baik ya? Saya harap selalu semangat, selalu jaya, dan always dalam keadaan rahmat Tuhan. So, lama banget ya kita kayaknya nggak upload ya. Dan ini adalah uploadan pertama setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat upload dan kemudian lama banget akhirnya nggak upload. So, malam hari ini kita tertarik nih untuk berdiskusi dengan teman-teman tentang suatu pembahasan yang sangat menarik sekali. Dan ini sebenarnya dilatar belakangi dari banyaknya teman-teman yang curhat kepada saya ya, terutama ya, tentang dia tanya nih, Kak, Bang, gimana sih caranya kita ini pede sama orang gitu kan. Nah, mereka banyak bertanya gimana sih cara kita ini melatih kepedean, misalkan gimana sih cara kita melatih public speaking, gimana sih cara kita tuh melatih kita punya soft skill itu. So, akhirnya malam ini aku tertarik untuk membahas ini ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman gitu untuk sharingan pada kali ini. Seperti teman-teman pahami bahwasanya interpersonal skill ini tidak lepas daripada hakikatnya manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Nah, kita makhluk sosial, otomatis kita kan nggak bisa lepas dari namanya berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan sekitar, berkomunikasi dengan teman-teman kita, orang tua kita, ataupun tetangga-tetangga kita, ataupun kita punya lingkungan seperti kampus, tempat kerja, dan lain sebagainya. Agar kita bisa diterima lebih baik di mereka, otomatis kita perlu melatih namanya interpersonal skill. Ada juga tentang soft skill yang misalkan gimana cara kita public speaking. So, pada malam ini lebih khususnya saya akan membahas dan lebih sharing kepada teman-teman tentang self-awareness. Kenapa sih kita ini harus membahas self-awareness terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung public speaking misalkan? Kenapa nggak langsung cara mendengarkan yang baik, cara yang langsung terapan gitu? Kita perlu pahami dulu bahwasannya self-awareness ini adalah cara kita untuk mengetahui diri kita sendiri. So teman-teman, self-awareness ini sesuai dengan namanya, ini adalah sebagai bentuk kesadaran kita terhadap diri kita. Makanya ada sebuah dalil dalam sebuah hadis ya, terutama bagi seorang muslim ya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Man arafa nafsah fa man arafa rabbah. Siapa yang tahu, siapa yang kenal dengan dirinya, maka otomatis dia sudah kenal dengan Tuhannya. Self-awareness itu adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri, mulai dari karakter kita, persepsi kita, dan lain sebagainya. Hal ini pun juga senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh Antonio Gea. Dia mengatakan bahwasanya self-awareness ini tentu kita memahami tentang bagaimana karakteristik fisik kita, kemampuan kita, persepsi kita, bakat kita, dan sesuatu hal yang berhubungan dengan kita. Hal ini suatu keharusan bagi kita untuk mengetahui diri kita sendiri. Kenapa sih kok kita harus mengetahui diri kita? Kenapa sih kita kok harus kenal diri kita terlebih dahulu? Karena dengan kita tahu diri kita sendiri, kita mengenali diri kita, sehingga kita dapat mengetahui, oh, kalau aku seperti ini, efeknya gimana ya? Terus aku nanti kalau kumpul sama masyarakat seperti ini, hasilnya gimana ya? Oh, kalau aku ada di sebuah komunitas seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Nah, ini adalah salah satu cara kita agar kita ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik, dengan kita mengetahui self-awareness kita. Pada dasarnya, self-awareness ini secara garis besarnya itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah private self-awareness, yang kedua adalah public self-awareness. Apa sih kedua ini? Yang pertama, private self-awareness. Ini adalah dimana kita menyadari diri kita sendiri secara penuh. Jadi kita ini memahami diri kita ini secara daripada sudut pandang kita sendiri. Misal, kapan kita moody, kapan kita mood swing, kapan kita bahagia, kapan kita senang. Nah, hal ini contoh konkretnya gini deh. Kita main lagi hate itu kan karena malas diganggu, akhirnya kan dia sedikit lebih sensi kan, dan akhirnya kadang ada yang dari mereka untuk memundurkan sedikit gitu kan dari pergaulan masyarakat. Nah, ini juga yang disebut dengan private self-awareness itu tadi. Dia mengetahui dirinya. Aku bahagia nggak ya di sini? Aku grogi ya? Itu sudah private self-awareness gitu. Nah, sedangkan public self-awareness itu sendiri itu adalah kita menilai diri sendiri itu berdasarkan daripada
kacamata daripada orang lain atau dalam sebuah komunitas tertentu. Misalnya nih, ketika teman-teman itu ada misalkan teman-teman ini tinggal di lingkungan orang Jawa misalkan, padahal teman-teman bukan orang Jawa. Nah, otomatis kan kadang ada rasa canggung tuh. Aku bisa diterima nggak ya di sini? Orang Jawa tuh seperti gimana ya? Terus aku udah pantas gak ya? Nah, seperti itu udah termasuk public self awareness. Atau misalkan teman-teman ketika lagi ketemu sama cewek nih, ya kan, mau ketemuan sama ceweknya, terus kemudian dandan di depan, ini aku baju udah pantas belum ya? Terus parfumnya udah wangi gak ya? Terus penampilanku gimana ya? Nah, itu juga udah termasuk public self awareness. Intinya dari public self awareness ini dimana dia menyadari atau menilai dirinya itu tentang bagaimana dia bisa diterima oleh orang lain atau tidak. Lalu dalam self awareness sendiri ini teman-teman, apa sih yang perlu kita ini untuk kembangin gitu agar self awareness kita ini menjadi lebih tajam ketika kita menganalisis diri kita itu jadi lebih maksimum seperti itu. Yang pertama, kita perlu memahami dan kita perlu melatih tentang bagaimana kita menganalisis diri kita sendiri. Maknanya seperti gimana? Misal, kapan teman-teman itu hate kalau misalkan perempuan, sehingga dia kan bisa tahu, oh ketika aku misalkan hate di tanggal sekian, aku harus menjaga pergaulanku seperti ini. Nah, atau misalkan ketika teman-teman ini merasa memiliki kekurangan, misalkan nih teman-teman itu agak pelupa, sehingga ketika menganalisis dirinya gimana dia ini agar bisa diterima di masyarakat dan lupanya itu tidak mengganggu daripada hubungan kita dengan masyarakat. Kadang kan juga risih juga ya kalau misalkan kita ini suka pelupa, akhirnya kita sering ketinggalan barang dan lain sebagainya. Itu kan risih. Nah, sehingga ketika kita itu memahami tentang analisis diri, kita jadi lebih antisipatif gitu. Ada masalah apa, kita punya kekurangan, kita segera bisa tahu gimana cara menangani daripada kekurangan itu. Kemudian bisa yang kedua adalah dari segi persepsi kita. Apakah persepsi kita itu sudah dimatangkan gitu? Misal, ketika kita itu ingin membangun persepsi yang baik di tengah masyarakat, maka kan kita perlu untuk membangun personal branding kita lebih baik. Apakah itu sudah kita optimalkan dalam membangun personal branding kita? Ketika kita melatih persepsi, apakah kita sudah mengasah pisau analisis itu sehingga kita membuat persepsi orang lain ya di mata kita ini lebih tajam gitu, tidak hanya sekedar oh kata ini, kata itu atau melalui pandangan fisik aja gitu, sehingga kita bisa membuat analisis persepsi itu lebih dalam. Kemudian teman-teman, yang perlu dilakukan juga adalah tentang sikap. Seorang leader bagus, seorang leader sejati, dia adalah yang memiliki sikap yang positif. Apabila kita ini selalu dipenuhi hari-hari kita itu dengan sikap yang selalu negatif, kita selalu berpikiran buruk, kita jauh daripada kata positif, lalu gimana kita ini bisa menjadi pribadi yang positif? Nah, sehingga teman-teman perlu mempertanyakan kepada diri kita, apakah sikap kita sudah positif setiap harinya? Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat adalah tentang kepribadian. Maknanya seperti ini. Agar kita bisa diterima oleh masyarakat dengan baik, maka tentu dong kita memiliki etika dan akhlak yang baik. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apabila memang kepribadian kita belum bagus, pribadi kita masih sedikit lemah, nah ini kesempatan yang bagus nih dalam analisis self awareness ini untuk kita meningkatkan itu. Kemudian yang kelima teman-teman bisa implementasikan setelah itu dengan setelah mengambil daripada pisau analisis self awareness itu, mulai dari analisis diri hingga sampai ke kepribadian, maka bisa ditunjukkan melalui perilaku. Pasti dong, ketika kita sudah memahami dengan baik, kita perlu mengkristalisasi itu dalam bentuk nyata. Nah, salah satu bentuk nyatanya itu adalah dengan perilaku terhadap masyarakat, sehingga nanti dengan mudah kita akan diterima oleh masyarakat secara luas. So, sahabat literasi, lalu bagaimana cara kita ini untuk meningkatkan daripada self awareness kita? Yang pertama, teman-teman perlu untuk meningkatkan analisis diri. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa bertanya kepada teman yang bisa dipercayai atau orang yang bisa dipercaya, misalkan orang tua, misalkan teman, sahabat karib maksudnya. Nah, itu bisa. Kemudian bisa juga teman-teman
bisa belajar melalui role model yang ada di masyarakat kita. Tentu kan banyak banget kan role model kan, baik itu artis, baik itu ustadz, baik itu ulama, dan lain sebagainya. Kita bisa mengambil daripada mereka. Atau gak usah jauh-jauh, misalkan kita punya teman itu berprestasi, kita bisa jadiin mereka sebagai ajang untuk belajar terhadap diri kita. Nah, artinya kita bisa belajar dari orang lain melalui empirik. Kita bisa melihat, mendengar, atau merasakan daripada perkembangan teman-teman kita. Nah, akhirnya kita bisa implementasikan terhadap diri kita secara optimal. Nah, sahabat literasi, adapun manfaat yang bisa teman-teman dapatin itu antara lain, yang pertama, teman-teman bisa meningkatkan kemampuan diri. Yang kedua, teman-teman menjadi lebih positif. Yang ketiga, teman-teman bisa diterima oleh rekan kerja, masyarakat secara luas. Yang keempat, teman-teman bisa lebih kritis. Teman-teman bisa menjadi lebih analitis. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa meningkatkan peran teman-teman di dalam sebuah komunitas teman-teman. Karena teman-teman memahami, oh kelebihan saya di sini, sehingga saya bisa mengambil peran di sini. Nah, teman-teman, kita akan berikan contoh ya, contoh kajian tentang bagaimana self awareness ini bisa bermanfaat banget di tengah masyarakat ini. Contohnya ini seperti yang ditulis oleh Isa Sabrina dan Jerry Indrawan ya. Beliau adalah daripada mahasiswa ilmu hubungan internasional Universitas Hasanuddin ya, dalam penelitian Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan Indonesia. So, beliau menulis sebuah penelitian dengan judul mengembangkan kesadaran diri atau self awareness masyarakat untuk menghadapi ancaman non-tradisional, yakni tentang studi kasus COVID-19. Teman-teman, latar belakangnya apa sih? Nah, jadi latar belakangnya itu teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama pandemi ini, selama COVID-19 ini, akhirnya banyak yang merasa stres gitu. Dan parahnya lagi, akhirnya karena suatu kondisi ini akhirnya menjadi resesi, ekonomi menurun, dan kita selalu di rumah terus dan lain sebagainya. Akhirnya kita menjadi ya sedikit linglung seperti itu kan. Sehingga di sini si penulis ini menawarkan bahwasannya solusi terbaik ini dalam juga menangkal daripada ancaman negara melalui non-tradisional itu tadi adalah melalui self awareness. So, mari kita simak daripada penelitian beliau ini. Nah, teman-teman, untuk teori yang digunakan oleh si penulis yaitu Isa Sabrina dan Jerry Indrawan, yakni tentang teori keamanan. Nah, seperti kita pahami ya teman-teman, bahwasanya keamanan itu bisa terusik dengan dua cara, yakni tradisional dan non-tradisional. Tradisional itu bisa terusik seperti misalkan ada agresi, infiltrasi, dan lain sebagainya. Ini artinya ada kegiatan militer atau peperangan tadi. Nah, sedangkan yang non-tradisional, yakni dia sudah lebih berkembang. Misalkan ancaman seperti human traffic, kemudian cybercrime, bahkan COVID-19 pun bisa menjadi ancaman nasional. Nah, makanya si penulis ini menggunakan teori keamanan. So, teman-teman, metode yang digunakan oleh beliau ini, beliau tuliskan di sini adalah lebih penelitian yang menggambarkan keadaan fakta empirik yang disertai argumen yang relevan. Kemudian tujuannya ini untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi gitu loh di tengah masyarakat selama pandemi ini, dan juga pengembangan self awareness di tengah-tengah mereka dalam menghadapi ancaman non-konvensional ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh beliau ini lebih mengedepankan kepada library research atau studi pustaka yang dikumpulin dari berbagai sumber, baik itu melalui buku, jurnal, majalah maupun internet. Nah, seperti itu. Kemudian teknik analisis datanya beliau menggunakan data kualitatif ya teman-teman ya. Dan juga untuk metode penulisannya beliau lebih mengedepankan metode deduktif, yang dimana penulis ini lebih menggambarkan pada masalah-masalah secara umum, kemudian menarik kesimpulannya itu secara mendalam dan mengkhusus dalam memaparkan penulisannya ini. So, teman-teman, bahwasannya dalam penelitian ini memang pandemi ini mau tidak mau memaksa kita untuk berubah ke dalam posisi yang baru, dalam era yang baru, dalam waktu yang baru, dengan kebiasaan yang baru, di mana pandemi ini
secara rapid, secara cepat menyebar dari yang sebelumnya satu wilayah akhirnya mengglobal ke seluruh dunia. Nah, teman-teman, akhirnya mau tidak mau bahwasanya PBB menetapkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi yang serius yang harus ditanggapi oleh masyarakat. Mau tidak mau juga dalam kondisi baru ini menimbulkan beberapa masalah seperti resesi, ekonomi yang mulai lesu, dan lain sebagainya. Bahkan hingga maraknya daripada perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar, akhirnya bangkrut. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, akhirnya kita menjadi sedikit lebih depresi. Yang tidak berujung, emosi yang gak selesai-selesai, bahkan akhirnya menimbulkan daripada keretakan rumah tangga kadang itu kan. Nah, sehingga kita perlu hal-hal yang cukup konkret yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, si penulis menawarkan bahwa self-awareness adalah kunci daripada penyelesaian masalah ini. Memang ini adalah mau tidak mau kita harus sadari bahwa pengembangan diri kita ini sangat memegang peranan penting. Bagaimanapun misalkan kita perlu mengurangi pemberitaan di tengah-tengah masyarakat untuk meredam ini semua, tentu ini tidak akan berhasil apabila kita tidak ada pendidikan tentang self awareness dan upaya untuk meningkatkan daripada self awareness kita. Karena pada kuncinya teman-teman, ketika kita memahami bahwasanya self awareness ini sangat penting bagi kita akhirnya memahami bahwasanya ini kita perlu sadari deh, emang beberapa waktu yang lalu kita sudah menikmati banyak sekali kemudahan. Nggak salah kan kalau misalkan Tuhan memberikan ujian 1 tahun aja misalkan dalam kondisi seperti ini. Nah, akhirnya kan kita menjadi lebih stay positif kan, sehingga kita bisa melewati ini secara sabar dan tabah hingga akhirnya pada waktu di mana pandemi ini berakhir, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih sangar, pribadi yang lebih optimis, dan lain sebagainya. So teman-teman, apabila ini terwujud self awareness yang matang di tengah-tengah masyarakat, akhirnya tingkat probabilitas daripada emosi, probabilitas daripada tingkat stres masyarakat akan bisa kita kurangi. Bahkan mereka akan menjadi pribadi yang sangat optimis dalam menghadapi kehidupan ini. So kesimpulannya teman-teman, bahwasanya self awareness ini memegang peranan penting baik untuk diri kita pribadi ataupun kita untuk masyarakat sekitar. Artinya dengan kita menyadari diri kita sendiri, kita juga bisa berpartisipasi besar loh di tengah-tengah masyarakat. Artinya adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih berguna, lebih bermanfaat bagi masyarakat, karena kita ketika mengenali diri kita sendiri, kita tahu potensi diri kita, di mana kita punya kekuatan, di mana kita punya kelemahan, kita akan menjadi pribadi yang lebih positif, sehingga kita bisa memberikan sumbangsi yang besar bagi masyarakat kita, agama kita, bahkan negara kita. So, mudah-mudahan teman-teman memahami daripada sharing pada sesi kali ini, dan akhirnya teman-teman bisa mengambil pelajaran yang sangat penting. Teman-teman bisa menjadi lebih termotivasi, teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih keren. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman, selalu bahagia, think smart and think big.